Tahukah Anda, selama lebih dari 1 abad, pasar saham telah dilihat sebagai mesin pertumbuhan tanpa akhir. Pasar saham menghasilkan miliaran dolar dan membuat orang menjadi sangat kaya. Pasar saham merugi miliaran dolar dan menghancurkan harapan serta impian. Dikatakan bahwa pasar saham pada akhirnya akan pulih. Ini adalah janji terbesar dalam berinvestasi. Tetapi untuk memahami apa yang dijamin pasar dan apa yang tidak, Anda harus dapat melihat lebih dekat dan melihat gambaran keseluruhan. Dalam video ini, Anda akan mempelajari semua yang perlu Anda ketahui tentang pasar saham dari awal. Dan semuanya dimulai dengan rempah-rempah. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Ini adalah Amsterdam 16.002, dan perdagangan rempah-rempah sedang marak. Saat itu, rempah-rempah seperti lada, pala, kayu manis, dan cengkeh lebih berharga daripada emas. Namun, untuk mendapatkannya adalah bisnis yang berbahaya. Kapal-kapal harus melakukan pelayaran berbahaya selama berbulan-bulan dari Amsterdam hingga ke Asia. Mereka harus berlayar mengelilingi Tanjung Harapan di ujung Afrika dan menuju Jawa, Sri Lanka, dan India. Banyak dari mereka yang tidak berhasil kembali. Belanda punya masalah. Perusahaan dagang independen terus saling berebut kekuasaan, menenggelamkan kapal dan uang di sepanjang jalan. Jadi untuk mengatasi ini, pemerintah Belanda turun tangan, menggabungkan 6 perusahaan dagang yang bersaing menjadi satu perusahaan besar, Perusahaan Hindia Timur Belanda, VOC. Ini lebih dari sekadar penggabungan. Ini menandai lahirnya perusahaan publik pertama di dunia. Anda lihat, pelayaran ini sangat mahal dan berisiko sehingga tidak ada satu orang atau bahkan sekelompok kecil orang yang mampu membelinya sendirian. Jadi Belanda muncul dengan ide inovatif. Mereka menyebarkan risiko keuangan dengan menjual saham kepemilikan kepada publik. Jadi untuk pertama kalinya, orang biasa dapat membeli saham, menjadikan mereka pemilik sebagian perusahaan. Jika perusahaan berhasil dan keuntungan mengalir dari perdagangan rempah-rempah, investor akan berbagi keuntungan itu. Namun ini bukan hanya tentang satu perjalanan. Ini tentang sebuah perusahaan dengan armada kapal, rute perdagangan, dan gudang. Pada dasarnya, investor membeli sebagian dari perusahaan sewaan pemerintah yang akan bertahan selama beberapa dekade. Untuk melacak semua pemilik dan saham mereka, Bursa Efek Amsterdam didirikan. Bursa ini menjadi pasar resmi pertama di dunia untuk jual beli saham, yang memberi investor kemampuan untuk memperdagangkan saham kapanpun mereka mau, tanpa harus menunggu perusahaan membayarnya kembali. Maka lahirlah pasar saham pertama di dunia dan perusahaan publik pertama yang diperdagangkan secara publik di jantung kota Amsterdam, yang selamanya mengubah cara orang berpikir tentang bisnis dan investasi. Dan Anda tahu, jika Anda ingin selamanya mengubah perspektif Anda tentang bisnis dan investasi, aplikasi Alux adalah alat yang benar-benar akan melakukannya. Aplikasi ini seperti dewan penasihat terpercaya di saku Anda yang memandu Anda melalui pelajaran tingkat MBA. Ada koleksi yang dipandu oleh para ahli tentang membangun kekayaan, memulai bisnis, ekuitas swasta, ditambah pelajaran untuk meningkatkan kesehatan mental, kesejahteraan emosional, dan kekuatan hubungan Anda. Untuk mempermanis kesepakatan bagi Anda, jika Anda mengunduh aplikasi Alux dan memindai kode QR ini, Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk langganan tahunan. Namun, kembali ke cerita hari ini. Aplikasi ini membangun fondasi pasar saham, kepercayaan, dan kepemilikan. Dulu, semua rempah-rempah berharga, tetapi lada adalah yang terbaik dan paling diminati. Orang-orang menyebutnya emas hitam. Lada digunakan untuk mengawetkan daging, menutupi rasa makanan yang basi, dan sebagai simbol kekayaan. Rumah tangga kaya bahkan menimbunnya. Inilah alasan semua ini ada. Lada adalah imbalan yang dapat kita katakan sebagai pilar struktural pertama pasar saham. Lada menciptakan daya tarik. Inilah Kitty si trader. Kitty melihat angka-angka berkilau di layar. Angka-angka ini naik dan turun. Kitty Akan daya tarik tanpa janji imbalan, tidak ada alasan untuk mengambil risiko atau membangun sistem di sekitarnya. Lalu ada risiko yang penting bagi pasar. Perjalanan itu berisiko, bukan? Tetapi itulah yang membuat pasar menarik. Risiko membuat seluruh sistem terus bergerak. Ketidaksepakatan tentang apa yang aman, apa yang menguntungkan, dan apa yang layak dipertaruhkan itulah yang menciptakan peluang. Sekarang, untuk memperdagangkan saham mereka, orang-orang mulai bertemu di kedai kopi dan di jalan-jalan Amsterdam untuk membeli dan menjual saham. Harga naik, lalu turun, lalu naik lagi. Dan begitu saja, spekulasi, pilar ketiga dan terakhir, lahir. Sekarang pilar-pilar ini menopang aset. Itulah yang memegang nilai dan menghasilkan keuntungan. Dalam kasus ini, perusahaan itu adalah perusahaan Hindia Timur Belanda. Amsterdam sebenarnya menjadi ibu kota keuangan dunia pada abad ke-17. Segalanya berjalan baik dan kemudian perdagangan tulip dimulai. Tulip,
Ya, bunga itu mulai menjadi barang mewah. Anda lihat, pada saat itu bunga itu bukan sekadar bunga. Bunga itu adalah simbol status. Bunga itu cantik, unik, dan sangat sulit ditanam. Jadi, orang-orang mulai memperdagangkan umbi tulip seolah-olah itu adalah aset. Dan mereka tidak melakukannya di bursa saham formal. Tidak, itu terjadi di kedai minuman, rumah, dan ruang belakang perusahaan asuransi. Namun, para analis mengatakan bahwa perdagangan umbi tulip, potensi bunga itu sendiri, bukan bunga itu sendiri, adalah apa yang kita sebut sebagai pasar berjangka saat ini. Awalnya, para kolektor kaya, lalu pedagang, lalu orang biasa yang mengira mereka bisa menghasilkan uang dengan cepat. Pada tahun 1636, perdagangan mencapai tingkat yang gila-gilaan. Orang-orang menggadaikan rumah dan memperdagangkan tabungan hidup untuk membeli tulip yang nantinya bisa mereka jual dengan harga lebih tinggi. Pada saat itu, Belanda menggunakan mata uang penyepuh emas. Ada cerita populer di mana 12.000 penyepuh emas ditawari satu penikmat tulip untuk 10 umbi bunga langka Sir Augustus. Dan mereka menolak. Sebagai perbandingan, 12.000 penyepuh emas lebih mahal daripada harga sebuah rumah kota kecil di Amsterdam pada saat itu dan sebagian besar pekerja terampil hanya memperoleh 300 penyepuh emas setahun. Namun kemudian kenyataan menghantam dan semuanya runtuh. Pada bulan Februari tahun 1637, lelang tulip di Harlem, yang hanya merupakan penjualan rutin, gagal. Tidak ada yang datang untuk menawar. Tidak ada yang membeli apapun karena harga tulip menjadi terlalu mahal. Peristiwa kecil itu memecahkan gelembung karena hingga saat itu seluruh pasar dibangun di atas satu hal, keyakinan bahwa orang lain akan selalu membayar lebih. Ketika keyakinan itu retak, rasa takut pun muncul. Tiba-tiba, orang-orang yang telah setuju untuk membayar ratusan ribu penyepuh emas untuk pengiriman umbi di masa mendatang menyadari bahwa mereka mungkin akan memegang sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Pembeli pun menghilang. Penjual panik dan harga anjlok dalam waktu singkat. Orang-orang menyadari bahwa mereka membeli bunga, bukan tanah, emas, atau bisnis, melainkan hanya umbi. Potensi bunga. Bunga tulip mungkin tidak diperdagangkan di pasar saham, tetapi hal itu memberi kita gambaran tentang seberapa kuat dan tidak stabilnya pilar terakhir, spekulasi. Ini tentang bagaimana orang berperilaku di dalam gedung. Bagaimana mereka berpikir, merasa, dan bertindak ketika harga mulai naik atau turun. Tidak seperti aset atau kepemilikan, pilar ini tidak tetap atau kokoh. Pilar ini lebih dipenuhi dengan suasana kegembiraan dan ekspektasi. Selama masa-masa baik, pilar ini menambah fleksibilitas dan pergerakan. Pilar ini memungkinkan gedung untuk beradaptasi. Namun, ketika spekulasi menjadi terlalu kuat, ia menggelembungkan aset dan mengubahnya menjadi gelembung. Harga naik bukan karena aset tersebut membaik, tetapi karena orang-orang percaya orang lain akan membayar lebih nanti. Keyakinan itu menyebar dan lebih banyak orang bergegas masuk. Dan itulah yang terjadi dengan perdagangan tulip. Dan ketika runtuh, itu menjadi gelembung aset pertama yang tercatat dalam sejarah. Dan tentu saja bukan yang terakhir, bukan. Namun, itu mengajarkan kita sesuatu yang penting. Hanya karena orang setuju bahwa sesuatu memiliki nilai, bukan berarti hal itu benar-benar bernilai. Begitulah cara kita mendapatkan beberapa struktur pasar yang pertama. Imbalan, aset dan kepemilikan, spekulasi, dan keruntuhan. Pemulihan. Nah, yang satu itu muncul sedikit kemudian karena moto, pasar selalu naik, tidak berasal dari Amsterdam atau VOC atau 400 tahun keberadaan pasar saham. Itu muncul sekitar tahun 1976, digembar-gemborkan oleh Jack Bogle, yang meluncurkan Vanguard 500, dana indeks pertama untuk investor rata-rata. Selamat datang di pasar saham modern. Ini terlihat sangat berbeda dari apa yang dimulai oleh perusahaan perdagangan Hindia Timur Belanda. Itu adalah satu perusahaan. Sekarang, ada sekitar 60.000 perusahaan yang diperdagangkan secara publik di pasar saham global, dan mereka berada di bawah payung lebih dari 60 bursa saham yang berbeda. Ada beberapa yang kecil dan regional. Yang lain memperdagangkan miliaran dalam hitungan detik. Dan indeks saham hadir untuk mengukur kinerja perusahaan-perusahaan ini berdasarkan fokus atau tujuan mereka. Jadi, ketika kebanyakan orang berbicara tentang pasar saham, yang sebenarnya mereka bicarakan adalah beberapa bursa dan beberapa indeks saham terpopuler. Untuk bursa saham, 5 bursa saham terbesar adalah Bursa Efek New York, NA. Cara beli Hoto yang asli di mana sih kok Guntur? Ya di pabriknya lah langsung. Canda. Nih ya buat kalian kaum gak... Bursa Efek New York, NASDAQ, Bursa Efek Shanghai, Bursa Efek Jepang, dan Euronext. Bursa Efek New York telah memimpin selama lebih dari 100 tahun. Namun sebelumnya, Bursa Efek London, dan sebelumnya, Bursa Efek Amsterdam. Dan 100 tahun yang lalu pada tahun 1925,
5 bursa saham teratas adalah Bursa Efek London, Bursa Efek New York, Bursa Efek Paris, Bursa Efek Berlin, dan Amsterdam. 4 bursa saham terakhir semuanya keluar dari 5 besar sejak saat itu. Dan Bursa Efek New York tidak hanya masih berada di 5 besar, tetapi juga masih nomor 1. Tetapi tahun 1920-an masih jauh. Jadi, mari kita lihat lebih dekat. Mari kita lihat tahun 1990, 35 tahun yang lalu. Jadi untuk waktu yang singkat, Bursa Efek Tokyo berada di nomor 1, Bursa Efek New York di nomor 2, London di nomor 3, lalu Paris, dan diikuti oleh Bursa Efek Toronto. Sekarang, melihat sejarah berbagai bursa efek, jelas bahwa tidak semuanya tetap sekuat saat puncaknya. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka berhenti bertumbuh. Meskipun Bursa Efek London tidak sedominan dulu, jika Anda menginvestasikan 1.000 pound per bulan pada tahun 1990, tidak memperhitungkan inflasi dan pilihan investasi, dan dengan asumsi Anda menginvestasikan kembali dividen tersebut, jumlahnya akan tumbuh menjadi sekitar 162.000 pound hari ini. Jika Anda menyimpan uang itu di bawah kasur selama bertahun-tahun, Anda akan memiliki 42.000 pound. Jika Anda membelanjakannya, Anda tidak akan punya apa-apa. Jadi, angka itu tetap meningkat bagi investor individu bahkan ketika bursa kehilangan sebagian kekuatannya. Bagian lain dari pertanyaan ini berkaitan dengan indeks pasar saham. Ada yang paling populer, S&P 500, yang melacak 500 perusahaan publik terbesar di AS. Dow Jones melacak 30 perusahaan terbesar di AS. NASDAQ melacak sebagian besar perusahaan teknologi yang berbasis di AS. FTSE 100 melacak 100 perusahaan Inggris teratas. Dan NIC 225 melacak 225 perusahaan teratas di Jepang. Dan yang terakhir, Nikkei 225, bisa dibilang yang paling jitu untuk pertanyaan ini. Kami telah membahasnya sedikit sebelumnya, tetapi pada satu titik selama akhir tahun 80-an hingga awal tahun 90-an, Nikkei 225 Jepang lebih kuat daripada Dow Jones. Bursa Efek Tokyo menyumbang lebih dari 40% dari nilai pasar saham dunia. Perusahaan-perusahaan teratas di Jepang memiliki valuasi yang lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan AS terbesar. Nikkei 225, indeks utama Jepang, mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tanggal 29 Desember tahun 1989. Dan kemudian jatuh, dan masih belum pulih sepenuhnya. Jadi, apa yang terjadi di sana? Nah, di New York tahun 1985 di Plaza Hotel, 5 negara ekonomi utama menandatangani perjanjian untuk mendevaluasi mata uang AS karena dolar yang kuat membuat ekspor AS menjadi mahal dan impor negara lain ke AS menjadi murah. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan perdagangan yang besar. Semua negara ini kemudian menjual dolar yang membanjiri pasar dan membuatnya kurang berharga. Dan mereka membeli mata uang mereka sendiri yang mengurangi pasokan dan membuatnya lebih berharga. Buffett saat ini menggandakan strategi Jepang. Cek. Jadi dolar melemah dan mata uang lain menjadi lebih kuat. Yen naik lebih cepat daripada yang lain karena ekonomi Jepang sangat berfokus pada ekspor. Produk buatan Jepang menjadi lebih mahal di luar negeri dan orang-orang membelinya lebih sedikit. Jadi mereka mencoba untuk merangsang ekonomi domestik mereka dengan memotong suku bunga dari 5% menjadi 2,5%. Jika Anda dapat meminjam dengan murah, Anda lebih mungkin untuk membeli rumah, membangun pabrik, atau memulai bisnis. Dan rumah tangga lebih bersedia untuk berbelanja jika pinjaman dan kredit terjangkau. Namun, alih-alih uang ini mengalir ke ekspansi bisnis atau belanja konsumen, uang itu mengalir ke saham dan properti menjadi spekulasi dan ini menciptakan gelembung aset yang besar. Harga real estate di Tokyo menjadi tidak masuk akal dan Nikkei 225 hampir 3 kali lipat dalam 4 tahun. Ketika Bank of Japan menyadari bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh dan mulai menaikkan suku bunga pada tahun 1989, gelembung itu sudah terlalu besar. Mereka menaikkan suku bunga untuk mendinginkan perekonomian dan orang-orang di perusahaan yang telah banyak meminjam tidak mampu untuk terus membeli atau menahan aset mereka yang dinilai terlalu tinggi. Investor mulai menjual untuk mencoba mengunci keuntungan. Dan kemudian penjualan berubah menjadi kepanikan. Pasar saham kehilangan lebih dari 60% nilainya dan harga properti di Tokyo turun 70 hingga 80%. Pengembang dan pemilik rumah memiliki pinjaman yang lebih besar dari nilai properti mereka dan bank telah meminjamkan dengan bebas selama masa kejayaan dan sekarang mereka tenggelam dalam utang yang buruk. Inilah yang terjadi dengan bunga tulip berabad-abad yang lalu. Spekulasi mendistorsi keuntungan dan menggelembungkan aset. Ketika goyah, keuntungan retak dan aset runtuh. Sekarang, Jepang tidak mengalami resesi tajam seperti yang dialami AS pada tahun 2008. Jepang memasuki sesuatu yang lebih buruk dalam jangka panjang. Pembekuan ekonomi yang lambat karena aset tersebut membengkak begitu banyak dan kemudian runtuh begitu parah sehingga merusak kepercayaan salah satu fondasi pasar. Era ini dikenal sebagai dekade yang hilang, yang seharusnya menjadi 2 dekade yang hilang.
Bayangkan jika Anda berusia 30 tahun pada tahun 1988 dan langkah finansial besar pertama Anda adalah berinvestasi di bursa saham Jepang. Pada pertengahan 30-an, Anda akan melihat tabungan Anda kehilangan lebih dari setengah nilainya. Sepanjang usia 40-an dan 50-an, pasar sebagian besar tetap datar. Ada rally dan harapan singkat, tetapi tidak ada yang seperti titik tertinggi itu lagi. Anda akan mencapai usia 60-an, masih terpuruk, masih menunggu untuk mencapai titik impak. Masih menunggu untuk mencapai titik impas. Baru sekarang di akhir usia 60-an, mungkin investasi Anda akhirnya pulih secara nominal, tetapi inflasi telah menggerogoti semua nilainya. Anda kehilangan puluhan tahun peracikan dan uang Anda hampir tidak bisa mengimbangi inflasi jika memang bisa mengimbanginya. Anda termasuk salah satu yang beruntung setidaknya karena pada usia 30 tahun Anda masih punya waktu untuk menunggu. Pada usia 40, 50, 60, Anda mungkin belum cukup lama bertahan untuk pemulihan tersebut. Dan jika Anda berpikir ini terbatas pada Jepang, pikirkan lagi. Oke, ketika pasar saham AS jatuh pada tahun 1929, Dow Jones tidak kembali ke level tertinggi itu hingga tahun 1954, 25 tahun kemudian. Jika Anda membangun portofolio kecil melalui tabungan di masa yang dianggap sebagai ekonomi modern yang sedang berkembang pesat, dan Anda membutuhkan uang itu untuk pensiun, bisnis, atau biaya medis, uang itu akan habis. 42.000 di bawah kasur akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dalam kasus ini. Bagi mereka yang pensiun atau meninggal sebelum tahun 1954, pasar itu tidak pernah pulih selama hidup mereka. Sekali lagi, spekulasi mendistorsi keuntungan. Risiko diabaikan dan aset runtuh begitu parah hingga merusak kepercayaan. Banyak orang tidak pernah berinvestasi lagi dan mereka mungkin menyarankan anak-anak mereka untuk tidak melakukannya juga. Selain itu, di AS, stagflasi tahun 1970-an menggerogoti semua keuntungan pasar. S&P 500 hampir tidak memperoleh apapun selama 16 tahun setelah disesuaikan dengan inflasi. Bahkan jika Anda melakukan segalanya dengan benar, mencairkan investasi Anda dalam ekonomi dengan inflasi 7 hingga 10% berarti Anda tidak bisa mendapatkan rumah yang Anda inginkan atau pensiun pada usia yang Anda bayangkan. Pasar saham Italia, salah satu yang tertua di dunia, masih belum pulih dari level sebelum tahun 1999. Jika Anda perlu mencairkan investasi pada tahun 2008, 2011, atau bahkan hari ini, kemungkinan besar Anda mengalami kerugian. Sekarang, jika Anda memutar mata terhadap semua ini dan mengatakan jawaban untuk semuanya sederhana, lakukan diversifikasi. Jangan menaruh semua uang Anda di satu pasar saham. Tentu saja, Anda benar. Namun, lihatlah ini, satu negara memegang lebih banyak pangsa pasar daripada gabungan 10 negara teratas berikutnya. Orang mungkin menaruh uang mereka di berbagai perusahaan, tetapi perusahaan-perusahaan ini masih terikat pada satu pasar utama. Dan sejak tahun 1980, pasar ini telah menyatu dan menghubungkan dirinya dengan semua pasar lainnya. Sepanjang sejarah, pasar cukup terisolasi, bereaksi terutama terhadap ekonomi lokal dan peristiwa domestik. Namun, awalnya hal itu berubah secara bertahap, tetapi kemudian berubah dengan cepat. Sebelum tahun 1970-an, bursa saham bersifat nasional, dan sebagian besar investor berfokus pada perusahaan di negara mereka sendiri. Apa yang terjadi di bursa saham New York berdampak kecil pada London, Tokyo, atau Paris. Komunikasi lebih lambat, regulasi bersifat spesifik negara, dan mata uang tidak diperdagangkan secara bebas seperti sekarang. Pengecualian utama adalah perang besar atau peristiwa global seperti depresi hebat yang berdampak pada seluruh perekonomian. Namun, bahkan saat itu, reaksi saham tidak sinkron. Jadi, jika pasar AS jatuh, efek riaknya mungkin baru akan terlihat di tempat lain setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Bangunan-bangunan itu terpisah. Namun, setelah Perang Dunia II, dolar AS yang dipatok pada emas menggantikan pound sterling Inggris sebagai mata uang cadangan global. Negara-negara lain mematok mata uang mereka pada dolar, mempercayai stabilitas dan kekuatan ekonomi AS. Kemudian, Presiden Nixon menghapus dolar dari standar emas, yang memungkinkan mata uang diperdagangkan secara bebas. Hal ini menyebabkan modal terbang melintasi perbatasan seperti burung. Keuangan internasional mulai meningkat pesat. Lalu muncullah komputer, sistem perdagangan satelit, dan berita keuangan global. Pasar global mulai bereaksi secara bersamaan terhadap peristiwa besar secara real time. Jadi sekarang kita punya satu struktur mega yang terbuat dari ruangan, menara, dan jembatan, masing-masing mewakili negara, indeks, sektor, atau bahkan kelas aset.
Setiap negara masih memiliki sayapnya sendiri, tetapi semuanya terhubung oleh koridor, lift, dan pipa. Memindahkan modal, berita, ketakutan, dan optimisme dari satu sisi ke sisi lain secara real-time. Fondasinya masih terbuat dari kepercayaan dan kepemilikan. Hanya saja sekarang kepercayaan itu bersifat global dan jika satu bagian fondasi melemah, seluruh bangunan akan berguncang. Aset yang terdiversifikasi tidaklah baik. Setiap investor terpengaruh. Anda terpengaruh, dan itulah bagian terpenting dari semua ini. Anda berada di dalam bangunan. Ini adalah ekonomi pribadi Anda. Jawaban atas pertanyaan, apakah pasar saham akan selalu naik adalah para peramal akan mengatakan tidak. Terutama ketika 90% dari itu telah dimasukkan ke dalam satu pasar dan orang-orang yang bertanggung jawab atas pasar itu sangat tidak terduga. Tetapi kami mengatakan ya, oke, aset mungkin runtuh di bawah gelembungnya. Risiko mungkin diabaikan, imbalan mungkin melambat, spekulasi akan terus membawa kita pada roller coaster emosional. Namun selama manusia ada, akan ada kepercayaan dan kepemilikan. Hal-hal itu adalah sifat dasar kita. Dan dengan fondasi itu, fondasi itu, kita akan selalu pulih. Namun jawaban ini tidak penting bagi Anda. Anda tidak hidup di S&P 500. Anda tidak pensiun di Dow Jones. Dan Anda tidak membayar sewa dengan indeks global. Anda hidup di dalam garis waktu keuangan Anda sendiri. Dan pasar saham hanya berguna jika terhubung dengan tujuan, rencana, dan kehidupan yang sebenarnya Anda bangun. Bagi Anda dan setiap individu lainnya, pasar saham bukanlah jalan di New York atau indeks yang dibuat pada tahun 1876 atau aset. Itu ada dalam uang Anda, dan uang Anda menyimpan tujuan, harapan, dan impian Anda. Jika Anda menginvestasikan $100 sebulan selama 20 tahun, tidak masalah apa yang dilakukan pasar secara teori. Yang penting adalah kapan Anda perlu menarik uang itu, apakah uang itu tumbuh cukup untuk mendukung tujuan Anda, dan apakah bagian pasar yang Anda pilih benar-benar pulih tepat waktu agar Anda dapat menggunakannya. Karena pasar selalu naik adalah frasa yang tidak berarti jika Anda membutuhkan uang selama masa penurunan. Jika pasar jatuh pada tahun ke-19 dari rencana tabungan 20 tahun Anda, fakta bahwa pasar akhirnya pulih tidak relevan, bukan? Jika Anda masih muda, volatilitas mungkin bukan masalah besar. Anda punya waktu, namun jika Anda pensiun dalam 5 tahun, kehancuran bukanlah sekadar berita utama. Itu adalah ancaman bagi gaya hidup Anda. Jika anak Anda mulai kuliah tahun depan dan dana kuliah Anda diinvestasikan terlalu agresif, pasar bukanlah kekuatan abstrak. Itu adalah stres Anda. Ekonomi pribadi Anda lebih penting daripada ekonomi global. Oke, pasar global tidak peduli kapan Anda membutuhkan uang, tetapi Anda tentu peduli. Jadi, Anda harus membangun strategi Anda sendiri berdasarkan cakrawala waktu, peristiwa kehidupan, kebutuhan arus kas, toleransi risiko, tidak hanya secara emosional tetapi juga secara praktis, dan pasar mana yang benar-benar mencerminkan nilai dan peluang Anda. Dan yang terpenting, Anda berhenti bertanya apakah pasar akan naik dan Anda mulai bertanya apakah ini akan membawa saya ke tempat yang saya tuju saat saya harus berada di sana. Karena Alexa, pasar tidak perlu bekerja selamanya. Ia hanya perlu bekerja tepat waktu untuk Anda. Sampai jumpa lagi